antara timbangan sampai nanti akhirnya membungkus kapsul juga. Baiklah, dimana kalau untuk kita menimbang di labor ini kita menggunakan timbangan gram dan juga timbangan miligram. Nah, untuk timbangan gram ini sendiri itu mulai penimbangannya dari 1 gram sampai ke 200 gram. Sedangkan untuk yang miligram itu mulai dari 50 miligram sampai ke 1000 miligram atau 1 gram. Baiklah, kita mulai dari timbangan gram sendiri. Nah, ini adalah bentukan dari timbangan gram yang ada di lab, di mana timbangan gram itu terdiri atas yang pertama ada piring timbangan. Nah, di piring timbangan ini harus kita lapisi dengan kertas untuk melapisinya dan juga kertas perkamen ketika kita akan menimbang bahan-bahannya. Lalu ada penyangkut piringannya. Setelah itu ada anting timbangannya. Dan itu kiri dan kanan. Selanjutnya ada namanya lengan timbangan. Ini namanya lengan timbangan dan juga jarum timbangan. Lalu ini ada bandul pada timbangan. Dan juga ada tuas untuk menaik turunkan timbangannya di sini. Baiklah. Untuk menyetarakan timbangan harus kita pasang dulu bagian-bagian timbangan tadi, di mana anting timbangan harus berada di posisinya ini, yang berada di sini dan berada di sini. Selanjutnya piring timbangan harus kita letakkan di pegangan ini, lalu kita letakkan di anting timbangan yang berada di nomor 1 pengaitnya. Begitu juga kiri dan kanan. Dimana untuk mengaitkannya itu harus sama posisinya. Kalau di pengait nomor 1 sama-sama di pengait nomor 1, kalau di pengait nomor 2 sama-sama di pengait nomor 2. Nah, sebelum kita menyetarakan timbangan harus kita pastikan bahwa bandul timbangannya itu berada di tengah-tengah sini. Ketika kita sudah memastikan bahwa bandulnya itu sudah berada di posisinya, selanjutnya kita coba untuk menaikkan timbangannya menggunakan tuas yang berada di bawah timbangan, menggunakan tangan kiri diputar ke arah sebelah kanan. Sebelum kita menyetarakan timbangan, harus kita pastikan bahwa papan timbangan ini harus dalam keadaan rata, tidak boleh tinggi sebelah atau rendah sebelah. Nah, kalau misalnya dia ada yang tinggi sebelah atau rendah sebelah, harus kita putar skrup yang ada di bawahnya. Nanti pada saat praktikum offline bisa teman-teman coba, di bawahnya itu ada skrupnya untuk menyetarakan papan timbangannya ini. Setelah itu baru kita mulai untuk menyetarakan timbangannya. Nah, sebelum itu juga harus kita pastikan bahwa lengan timbangannya ini harus dalam keadaan rata, sejajar. Nah, untuk jika tidak rata, harus kita putar juga skrup di bagian atas, di bagian bawahnya ini, sampai keadaannya rata. Setelah itu kita naikkan timbangan dengan memutar tuasnya ke sebelah kanan. Itu kita coba. Nah, parameter timbangan setara itu ialah ketika jarum timbangannya timbangan setara itu ketika jarum timbangannya itu berada di tengah-tengah skala, berada di tengah-tengah ini, harus dalam keadaan di tengah. Baiklah, kita akan menyetarakan timbangannya, di mana kita lihat lengan timbangannya harus dalam keadaan lurus. Jika tidak dalam keadaan lurus, bisa kita atur pada skrup bagian bawahnya.
Setelah itu sebelum kita menaikkan timbangannya harus kita pastikan piring timbangan dalam keadaan diam. Setelah itu baru kita naikkan tuas timbangannya untuk melihat apakah timbangannya setara atau tidak. Nah, pada posisi kayak gini bisa kita lihat bahwa lengan timbangannya masih dalam keadaan yang tidak sama tinggi, masih dalam keadaan yang sebelah tinggi, sebelah rendah. Maka ini namanya timbangan tidak setara. Untuk menyetarakannya harus kita turunkan dulu tuas timbangannya, lalu kita putar pada skrup bagian kanan dan kiri timbangan untuk menyetarakan timbangannya. Jangan memutar sekrupnya itu pada saat timbangan lagi dinaikkan. Harus kita turunkan dulu timbangannya, baru kita atur bagian sekrupnya. Setelah itu kita naikkan. Selain itu, timbangan setara itu bisa kita lihat dari jarumnya berada di tengah. Jika jarumnya tidak berada di tengah, kita bisa lihat dari lengannya lurus atau tidak. Baiklah, setelah kita putar tuasnya, kita coba untuk menaikkan timbangannya kembali. Kita lihat dia setara atau tidak. Ternyata timbangannya itu belum setara karena masih dengan timbangannya masih belum rata. Jika kita sudah memutar sekrupnya sampai habis kiri dan kanan, tidak bisa juga timbangannya dalam keadaan setara, maka cara lain untuk menyetarakan timbangan ialah dengan cara menambahkan anak peluru di piring timbangan yang timbangannya itu ringan. Contohnya seperti ini. Kita lihat bagian timbangan sebelah mana yang lebih ringan. Nah, kalau timbangan yang lebih ringan itu biasanya dia lebih terangkat ke atas. Nah, pada timbangan ini bisa kita lihat di sebelah kiri. Untuk itu, untuk menyetarakan timbangannya kita bisa menggunakan anak peluru. Caranya kita turunkan duluan timbangannya, lalu kita tambahkan anak peluru sampai timbangannya setara. Di mana anak pelurunya bisa kita potong-potong. Nah, setelah kita tambahkan anak pelurunya, kita naikkan kembali. Nah, bisa kita lihat bahwa timbangan kita udah dalam keadaan setara, yaitu lengan timbangannya itu dalam keadaan lurus dan juga jarumnya itu berada di tengah-tengah parameternya ini. Setelah menggunakan timbangan untuk menimbang bahan, harus kita balikkan kembali anak timbangannya ke bawah, yaitu dengan cara memutar tuasnya ke sebelah kiri. Jangan biarkan timbangannya itu dalam keadaan terbuka atau dalam keadaan lagi dinaikkan. Baiklah, selanjutnya kita akan menimbang bahan-bahan, yaitu kita menimbang ibuprofen sebanyak 3 gram. Yang pertama itu kita ambil anak timbangan 2 gram menggunakan pinset, kita letakkan di sebelah kiri. Kalau setiap menimbang anak timbangannya itu berada di sebelah kiri, dan juga timbangan 1 gram. Setelah itu kita ambil bahan-bahannya menggunakan sendok, letakkan di atas pertangannya.
juga dilakukan terhadap timbangan miligram, sama juga cara pengerjaannya. Nah, ketika teman-teman masuk ke dalam lab, teman-teman periksa semua alat-alat yang berada di keranjang. Setelah itu langsung disetarakan timbangan gram dan juga timbangan miligramnya. Nah, pada saat menyetarakan timbangan miligram dan timbangan gram, perkamen yang berada di atas timbangannya itu harus diganti. Dan ketika perkamennya itu diganti, harus dilakukan penyetaraan kembali. Baiklah, selanjutnya kita akan menimbang laktosa sebanyak 850 mg, yang artinya kan di bawah 1000 mg. Kita menggunakan timbangan miligram. Yang sebelumnya timbangan miligram sudah kita setarakan dulu. Nah, kita ambil anak timbangannya itu 500 mg menggunakan pinset 500 mg, 200 mg, 100 mg dan juga 50 mg. Setelah itu kita ambil bahan-bahannya menggunakan spatel saja karena dia dalam jumlah sedikit. Letakkan di bagian yang Nah, posisi timbangan sudah dalam keadaan lurus pada lengan timbangannya, menandakan bahwa bobot bahan sudah 850 mg. Setelah itu kita turunkan timbangannya, lalu kita pindahkan bahan-bahan tadi ke perkamen yang lainnya yang sudah diberi nama di perkamennya agar tidak lupa. Dan juga anak timbangannya harus kita turunkan.